tidak kuat menanjak, bus mini terguling di jalan tanjakan di Kabupaten Karanganyar. 1 orang meninggal dunia. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan tidak boleh ada praktik titipan calon siswa dalam SPMB. Bupati Blora menyebut sekolah swasta gratis menggunakan APBD agak memberatkan. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, diduga tidak kuat menanjak, sebuah bus mini terguling di Jalan Tanjakan, Giribangun, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin malam. Akibatnya 5 orang terluka dan 1 orang meninggal dunia. Sing nang jero kecepet aku ora tega aku ngekpapang. Usai menjenguk warga yang sakit di Puskesmas Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, sebuah bus mini yang membawa rombongan warga terguling akibat tak kuat menanjak di Jalan Tanjakan Giribangun, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Dari 29 penumpang, 4 orang mengalami luka-luka dan 1 orang dirujuk ke Rumah Sakit Muwardi Solo. Sementara 1 orang meninggal di RSUD Karanganyar. Sementara ini tadi berjumlah 11 orang. 3 itu di Puskesmas Matesih sudah diperbolehkan pulang rawat jalan, 3 ini sementara di RSUD masih diobservasi, terus 1 dibawa rujuk ke RS Muwardi, 1 meninggal dunia. Untuk proses evakuasi busnya ini sudah terkondisi, untuk sementara jalur masih sudah bisa dilalui. Proses evakuasi dan penanganan korban berjalan dengan baik dan seluruh biaya perawatan dari para korban akan ditanggung pemerintah Kabupaten Karanganyar. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Karanganyar, Jawa Tengah. Kita beralih ke peristiwa lainnya, saudara. Jenazah seorang perempuan muda ditemukan tergeletak di jalan perkampungan di wilayah Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin pagi. Jenazah ditemukan tanpa identitas dan masih mengenakan helm berwarna merah. Warga di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dikagetkan dengan temuan jenazah perempuan muda di depan pintu gerbang rumah warga. Saat ditemukan, jenazah masih mengenakan helm berwarna merah dan berpakaian lengkap. Meski mengenakan helm, tidak ditemukan kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Namun kondisi mulut dan hidung korban saat ditemukan berbusa. Polisi yang mendatangi lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi jenazah ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan atas temuan jenazah tersebut serta memastikan identitas korban. Jenazah ditemukan dengan kondisi menggunakan pakai helm warna merah, kemudian pakai jaket warna hitam, terus celana panjang warna jeans, di mulut ditemukan dengan berbusa. Itu saat ini masih kita lakukan penyelidikan terkait dengan identitas daripada perempuan tersebut. Itu waktu ditemukan sudah meninggal atau sudah dalam keadaan meninggal. Artinya memang nggak ada identitas sama sekali, Pak? Tidak ada sama sekali. Ini masih kita lakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Sejumlah saksi juga telah diperiksa. Namun warga sekitar memastikan jenazah perempuan muda tersebut bukan warga sekitar. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, Aibda Robik dinilai salahi prosedur dalam memegang senjata api. Hal tersebut terungkap dalam persidangan kasus penembakan di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam kasus penembakan yang menewaskan seorang pelajar SMK Negeri 4 Kota Semarang.
Sidang lanjutan kasus penembakan yang menewaskan seorang pelajar SMK Negeri 4 Kota Semarang kembali dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang dengan agenda keterangan saksi ahli serta saksi korban lainnya. Dalam persidangan yang diagendakan, dua saksi ini terungkap adanya tawuran sebelum peristiwa penembakan itu terjadi. Pada saksi pertama yang dihadirkan oleh kuasa hukum pelaku, salah satu saksi mengaku sebagai musuh dari kelompok korban yang terlibat tawuran di lokasi kejadian penembakan. Pada saat itu saksi mengaku dikejar oleh kelompok Gama dengan menggunakan senjata tajam sebelum terjadi penembakan. Sementara itu saksi kedua yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari ahli hukum Mabes Polri mengungkapkan adanya kesalahan SOP pada anggota kepolisian yang melakukan penembakan. Pasalnya, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kapolri, peristiwa penembakan yang menewaskan seorang pelajar itu, Aibda Robik tidak sedang dalam keadaan terancam dan tidak melakukan upaya peringatan terlebih dahulu, namun melakukan tembakan mengarah ke korban. Kalau kita bilang SOP itu udah jelas kan ada prinsip-prinsipnya penggunaan kekuatan, ada prinsip legalitas, ada prinsip necesitas, ada prinsip proporsionalitas, ada prinsip preventif, kemudian masuk akal dan kewajiban umum. Jadi kalau dia harus melakukan penilaian terhadap apa prinsip yang harus dilakukan sesuai dengan tindakan. Ada tahapannya, mulai dari dia mengingatkan secara efek deteren dan sampai dengan menggunakan kendali senjata api. Jadi tidak langsung lompat menjadi menggunakan kendali senjata api, apalagi dalam keadaan tidak terancam. Sidang penembakan yang menewaskan Gama, seorang pelajar SMK Negeri 4 Kota Semarang ini, dihadiri oleh keluarga Gama dengan berharap pelaku penembakan mendapat hukuman yang setimpal. Dan untuk sidang lanjutan yang dipimpin Hakim Ketua dari Pengadilan Negeri Semarang ini akan kembali dilanjutkan dengan agenda keterangan saksi korban lainnya. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Pemalang. Seorang pria paruh baya ditangkap saat Reskrim Polres Pemalang, Jawa Tengah lantaran menipu dengan berkedok sebagai dukun yang mampu menggandakan uang hingga 1 miliar rupiah. Tersangka dilaporkan oleh korbannya sendiri yang sadar telah ditipu. Tersangka K, warga desa Saradan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ini hanya terdiam membisu saat menunggu dihadirkan dalam gelar ungkap kasus di Polres Pemalang. Tersangka ditangkap lantaran menipu seorang warga Kebon Dalam Pemalang dengan modus mengaku dukun sakti dan mampu menggandakan uang hingga 1 miliar rupiah dengan ritual-ritual tertentu. Karena membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit keras, korban tergiur dengan iming-iming tersangka. Setelah melakukan ritual, tersangka berpura-pura memasukkan uang milik korban ke dalam kotak styrofoam yang dipendam di pinggir laut. Kepada korban, tersangka meyakinkan jika uang di dalam kotak nantinya akan bertambah menjadi 1 miliar rupiah setelah beberapa hari dipendam di dalam tanah. Hari yang ditentukan pun tiba. Saat kotak dibuka, bukannya uang 1 miliar rupiah, korban malah kehilangan uang 13,4 juta rupiah yang akan digandakan. Sadar telah ditipu, korban melapor ke Polres Pemalang. Merayu dan mengiming-imingi korban mendapatkan uang dengan cara singkat sebesar 1 miliar rupiah melalui ritual. Setelah dibujuk rayu oleh tersangka, korban kemudian mau menerima tawaran tersebut dan memenuhi persyaratan yang diminta, yaitu memberikan uang sejumlah 13.400.000 kepada tersangka. Selanjutnya tersangka menjalankan ritual di rumahnya dan melanjutkan ritual memendam sebuah kotak berbahan gabus sintetis atau styrofoam ke sebuah pantai di Kabupaten Tegal. Selesai menjalankan ritual, tersangka meminta korban menunggu dalam waktu 3 bulan untuk membongkar dan membuka kotak tersebut agar mendapatkan uang sebesar 1 miliar rupiah seperti yang dijanjikan. Namun setelah ritual dilaksanakan dan menunggu selama 3 bulan, korban tersebut dalam keadaan kosong dan kotak tersebut dalam keadaan kosong dan korban tidak mendapatkan uang seperti yang dijanjikan.
Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan tidak boleh ada praktik titipan calon siswa dalam SPMB. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Sanah. Sistem penerimaan murid baru 2025 Jawa Tengah sudah dibuka. Hingga tanggal 12 Juni nanti adalah tahap pengajuan hingga verifikasi akun. Sementara untuk tanggal pendaftaran langsung ke sekolah 14 Juni. Dan berikut jadwal SPMB 2025 untuk tingkat SMA dan SMK di Provinsi Jawa Tengah. Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2025 di Provinsi Jawa Tengah untuk tingkat SMA dan SMK sudah dimulai. Minggu ini adalah tahapan awal, yakni tahap pengajuan akun, verifikasi akun, hingga aktivasi akun yang berlangsung hingga tanggal 12 Juni. Sementara itu dari tanggal 14 hingga 18 Juni, calon murid baru dipersilahkan untuk mendaftar langsung ke sekolah yang dituju secara mandiri. Nantinya, hasil seleksi SPMB akan diumumkan pada tanggal 21 Juni, selambat-lambatnya pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Setelah hasil pengumuman keluar, calon murid baru dipersilahkan untuk melakukan daftar ulang ke sekolah penerima mulai dari tanggal 23 hingga 26 Juni. Sekretaris Panitia SPMB 2025 Jawa Tengah mengatakan, selama masa pendaftaran mandiri, calon murid baru juga diperbolehkan untuk berganti pilihan sekolah dari tingkat SMA ke SMK maupun sebaliknya. Calon murid itu bisa melakukan pendaftaran atau pemilihan sekolah. Dan selama masa pendaftaran ini, calon murid itu bisa ganti pilihan sekolah. Baik dari SMA ke SMA yang lain, dari SMK ke SMK yang lain, maupun dari SMK ke SMA atau sebaliknya. Ini bisa dilakukan pada masa pertama. Mereka diberi kebebasan untuk memilih satuan pendidikan dan boleh berganti-ganti selama masa pendaftaran. Pada awal Juni ini adalah waktu yang tepat untuk segera mencari informasi ke setiap sekolah yang akan dituju. Masing-masing sekolah juga sudah membuka posko SPMB 2025 untuk membantu orang tua dan calon siswa dalam melaksanakan tahapan awal proses SPMB ini. Untuk lebih lengkapnya lagi, para peserta didik dan orang tua dipersilahkan untuk mengakses dan memantau website spmb.jatengprof.go.id secara berkala agar tidak ketinggalan informasi terkini seputar sistem penerimaan peserta didik baru. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih di informasi SPMB, Saudara, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan tidak boleh ada praktik titipan calon siswa dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melakukan sidak di posko SPMB yang berada di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui profesionalitas jajarannya dalam melayani berbagai aduan masyarakat Senin siang. Lutfi berpesan kepada para petugas untuk selalu senyum dalam melayani masyarakat yang mengalami kendala dalam mendaftarkan anak untuk menempuh pendidikan berikutnya. Lutfi juga menegaskan tidak ada titipan atau main belakang sehingga petugas bekerja benar-benar profesional. Sehingga diharapkan nantinya para peserta didik bisa belajar dengan baik dan berprestasi. Mengenai kendala, Lutfi mengatakan sebagian besar kendala dalam proses SPMB bersifat teknis seperti ketidaksesuaian data antara kartu keluarga dan penulisan alamat. Tidak boleh ada sesuatu yang sifatnya titipan. Jadi biar anak-anak kita yang punya masalah yang masuk SMA nanti betul-betul
sesuai dengan kemampuan dan idealitas diri sendiri. Ya, jadi tidak boleh memaksakan, nggak boleh titip-titip, nggak boleh menerima jasa titipan. Yang perlu kantong itu ditutupi. Salah seorang wali murid bernama Evidian Perwirasari mengatakan, Rabu lalu dia sudah melakukan input data, namun ternyata ada kesalahan data RW yang keliru. Setelah melaporkan kasusnya ke posko, dia mendapat arahan untuk melakukan perbaikan alamat yang keliru ke petugas verifikasi data yang terdapat di SMA SMK terdekat dari tempat tinggal Evi. Terus ternyata setelah itu di search itu RW saya tempat tinggal tidak sesuai dengan KK yang di kertas. Jadinya saya minta informasi ke sini, saya harus bagaimana, siapa yang berwenang untuk mengedit itu semua. Di sini dijelaskan harus ke pihak yang verifikasi data. Padahal saya sebelum ke verifikasi data kan mau saya benerin dulu, ternyata tidak. Di sini tidak ada wewenang, yang punya wewenang nanti di verifikasi datanya. Dalam SPMB SMA Negeri tahun ini terdapat 4 jalur yang dibuka, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, 600 lebih aduan proses pelayanan sistem penerimaan murid baru tahun 2025 berhasil ditangani. Sebagian besar aduannya diterima terkait penentuan koordinat alamat. Sejak dibuka pada tanggal 26 Mei 2025 lalu, Posko Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB tahun 2025 telah menerima 600 lebih aduan kendala dalam pendaftaran. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Syamsuddin mengatakan, aduan-aduan tersebut telah ditindaklanjuti. Sebagian besar aduan yang diterima terkait administratif, seperti kesalahan KK, nomor induk tidak cocok, hingga penentuan koordinat alamat. Tulis pengaduan sejak tanggal 26 ada sekitar 600-an ya, 600-an pengaduan yang sudah masuk dan sudah kita tindaklanjuti, kita jawab ke teman-teman. Rata-rata permasalahannya itu apa, Pak? Masalah biasanya di ordinat, di data anak, karena data ini kan kami ambil dari Dapodik. Dapodik itu yang input teman-teman di SMP kemarin, Satuan Pendidikan SMP MTS. Nah ini mungkin belum diupdate, manakala orang tuanya pindah, terus mungkin ada pergantian alamat sebagainya, itu 3 tahun nggak diupdate, akhirnya harus dibenarkan. Termasuk titik ordinat di Dapodik itu sebenarnya sudah ada menu titik ordinat, tapi bisa jadi waktu itu belum cermat. Jadi guru operator itu mungkin waktu itu nggak ada feeling untuk zonasi atau domisili ya, jadi titik ordinat asal di titik, tapi di verifikasi ini kami fasilitasi semua. Selain posko utama di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, layanan posko aduan juga ada di 13 cabang dinas dan 640 SMA atau SMK yang jadi posko aduan. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Bupati Blora menyebut sekolah swasta gratis menggunakan APBD agak memberatkan. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Sanah. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menggratiskan sekolah swasta mendapat tanggapan dari sejumlah kepala daerah. Bupati Blora menilai keputusan tersebut cukup memberatkan keuangan daerah jika pembiayaan dibebankan pada APBD. Bupati Blora, Arif Rohman mengaku masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, keputusan tersebut dinilai akan memberatkan keuangan daerah jika pembiayaan sekolah swasta dibebankan APBD. Pasalnya, banyak sekolah swasta di Kabupaten Blora yang biaya pendidikannya mahal serta menerapkan sistem asrama. Swasta, nanti Pak Sidang bisa ditanya, kita belum kalkulasi. Tapi ya memang ya
agak berat melihat kondisi fiskal anggaran hari ini. Nah, intinya kita akan menunggu apakah itu skemanya nanti yang menanggung APBN semua atau seperti apa. Pemerintah Kabupaten Blora sendiri saat ini masih menunggu arahan langsung dari pemerintah pusat terkait pembiayaan sekolah swasta tersebut. Pemerintah Kabupaten Blora juga belum menghitung kebutuhan anggaran bagi sekolah swasta tersebut. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku sudah siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menggratiskan wajib belajar 9 tahun. Lutfi mendorong Bupati Wali Kota untuk membuat skema sekolah gratis jenjang SD, SMP swasta. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan saat ini di Jawa Tengah ada hampir 5.000 anak usia SMA putus sekolah yang saat ini disekolahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan sekolah swasta agar mereka bisa sekolah kembali. Menurutnya kasus putus sekolah ada 2 faktor, yang pertama karena kemiskinan ekstrim dan yang kedua karena budaya. Lutfi memberi contoh di daerah tertentu ada yang setelah lulus SMP harus bekerja, padahal belum tentu mendapatkan pekerjaan hingga akhirnya tidak melanjutkan sekolah. Pihaknya akan terus mendorong seluruh pihak agar angka putus sekolah berkurang, termasuk mendorong Bupati Wali Kota untuk menyusun skema sekolah gratis pada tingkat SD hingga SMA di sekolah swasta guna mengurangi angka kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Putus sekolah ada 2, satu dia karena miskin ekstrim, kemudian yang kedua karena menjadi tradisi. Jadi ada daerah-daerah tertentu tradisinya naik wis SMP kudu kerja, padahal belum tentu dapat kerja, akhirnya dia nggak sekolah. Ini yang kita galakkan kembali sehingga pendidikan akan bisa mengangkat daripada kemiskinan itu kita reduksi dari segi pendidikan. Dan SMA kita cukup. SD SME wilayah kabupaten kota kita hanya SMA, nggih. Jadi Bupati Wali Kota yang terkait dengan SD SMP. Kewenangannya kita hanya di SMA, SLTP dan SLB yang kita lakukan. Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. MK memerintahkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun di sekolah swasta. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Sanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.